Tes, tes, tes. Suaranya kedengeran? Kedengeran, Coach. Tes, suara kedengeran? Ya, suaranya kedengeran. Kita mulai 8 menit lagi ya. Baik.
Oke, suaranya kedengeran jelas nggak? Tolong di chat ya. Gangguan dari sini.
Tolong di chat suaranya kedengeran nggak? Kecil ya. Kalau sama ini suaranya mana lebih jelas? Sama yang sekarang. Tadi Oke, kita mulai aja ya. Udah jam 8:05 untuk waktu Indonesia bagian tengah. Biar ngemat waktu. Bentar. Mute dulu semuanya. Tolong yang ini di mute dulu ya suaranya biar nggak masuk. Kita sekarang langsung masuk ke pembahasannya biar ngemat waktu. Jadi pertama-tama kenalin, saya Abdullah Sanad, saya seorang life coach dan basicnya sebetulnya kenapa saya suka sama mental health itu, termasuk kalau umpamanya ngomongin apa itu namanya overthinking itu kita masuknya ke mental health. Jadi itu biasanya mulainya karena ada tekanan mental dulu gitu kan. Dan saya udah nulis satu ebook judulnya Stop Set. Kalau mau ebooknya nanti bisa saya bagiin di grup. Dan sebetulnya program ini dadakan karena saya biasanya nge-coach ya. Kalau coach itu satu one on one, jadi cuma sama satu orang. Jadi saya biasanya ngedengerin dan sekarang saya harus berbicara buat sharing. Ini jadi jatuhnya sharing. Saya pingin kita saling berbagi aja gitu. Dan malam ini kita akan fokusnya ke cara yang paling sederhana untuk menangani overthinking. Oke, ini dia. Jadi cara paling sederhana untuk berhenti overthinking. Nah, di sini ada 3 step sebetulnya. Yang pertama adalah pernafasan. Jadi kita mainnya di pernafasan. Kemudian yang halo?
Halo? Tolong yang suaranya belum dimatiin dong biar nggak masuk juga. Yang suaranya belum dimatiin. Ini kebetulan saya ngerangkep semuanya jadi admin segala macam. Oke, diulangin. Jadi intinya sebetulnya sederhana untuk berhenti overthinking. Itu saya menamai program ini menjalin ketenangan karena memang ketenangan itu nggak terjadi begitu aja. Tapi memang harus ada tindakan yang kita lakukan. Itu kenapa dibilang menjalin. Dan stepnya sederhana, cuman tidak mudah. Jadi segala hal yang sederhana belum tentu mudah. Seperti untuk berhenti merokok itu sebetulnya sederhana. Tinggal berhenti. Cuman itu tidak mudah. Dan ini saya cari yang paling gampang tindakannya, yang semua orang bisa lakukan dan setiap hari seharusnya bisa dilakukan. Oke, kita masuk. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pernafasan ini. Saya ingin teman-teman di sini semuanya berlatih bernafas. Jadi ada aplikasi namanya Breathly ini. Ini adalah aplikasi untuk pernafasan. Dan saya sarankan untuk download juga. Di sini ada beberapa ini, sebetulnya ada beberapa pernafasan yang bisa kita pakai di sini. Cuman saya sering pakai yang ini. Nah, nanti ikutin ya, kalau breathe in berarti itu tarik nafas, nggak perlu tutup nafas, nggak perlu tutup mata. Kalau breathe in itu berarti tarik nafas dalam, hold, ditahan nafasnya, terus breathe out berarti dikeluarin. Jadi ikutin aja yang ada di layar ini. Oke. Kita mulai. Mulai tarik nafas dalam. Tahan. Lepaskan. Tahan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tahan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Ikutin yang ada di kamera. Oke, itu tadi latihan pernafasan. Jadi, kenapa pernafasan itu perlu? Di sini penjelasannya ada di bagian otak gitu. Izinkan saya untuk menggambar. Jadi bagian otak kita itu kebagi jadi 3. Yang
ini adalah otak besar. Yang paling luar ini warnanya putih, itu otak besar. Dia gunanya disebut dengan nama neokorteks. Dan gunanya adalah, ini sudah saya tulis, untuk logika, untuk bahasa, untuk moralitas. Nah, otak besar itu adanya cuma di manusia. Itu kenapa yang punya moral itu cuma manusia doang. Jadi binatang nggak punya. Kemudian ada sistem limbik. Sistem limbik itu yang menangani bagian emosi, ingatan jangka panjang, terus kebiasaan, respon-respon cepat. Itu di sistem limbik ini yang saya kasih tanda ini. Nah, ini adalah sistem limbik. Semua mamalia punya sistem limbik. Dan sistem limbik ini yang paling dikenal adalah mengenai emosinya itu. Jadi semua makhluk yang melahirkan dan menyusui itu pasti punya perasaan. Mungkin teman-teman pernah ngelihat simpanse gitu kan di YouTube, simpanse temannya mati terus kayak sedih, orang hutan. Itu kenapa? Karena kita mamalia punya otak sistem limbik itu. Kemudian yang terakhir adalah otak reptil. Jadi otak reptil itu gunanya cuman untuk bertahan hidup. Dia cuman punya kegunaan untuk fight, freeze, or flight. Jadi kegunaannya untuk melawan atau berantem, lari, kabur, freeze. Freeze itu pura-pura mati. Itu otak reptil. Itu kenapa dibilang reptil itu pembunuh berdarah dingin, karena nggak punya perasaan. Nah, yang menarik dari fungsi otak ini, dari pernafasan itu tadi adalah ketika kita bernafas dengan baik, itu semua bagian otak tersuplai oksigennya. Sementara kalau umpamanya pernafasannya kita pendek, itu suplai otak itu hanya ke sini. Ini yang saya kasih tanda. Dan bagian-bagian yang saya kasih tanda itu adalah bagian-bagian yang berkaitan erat dengan stres. Jadi ada yang namanya amigdala. Di sini ada ini kayak kacang dia. Ini amigdala itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab kepada stres. Nah, ketika suplai oksigen kurang di otak, amigdala itu aktif dan mengeluarkan hormon yang bernama kortizol. Hormon kortizol itu sendiri adalah hormon yang fungsinya untuk mencegah mencegah otak besar berpikir. Jadi kayak tadi saya bagikan kan ada 3 otak gitu. Otak yang besar itu neokorteks untuk logika, moral, dan lain sebagainya. Nah, ketika kortizol muncul, otak itu mati, lumpuh lah lebih tepatnya, lumpuh, nggak bergerak. Jadinya itu kenapa kalau kita lihat orang stres, cenderung emosional. Nggak bisa kita ajak ngomong secara logis. Jadi kalau ada temannya lagi stres, itu percuma kita ajak ngomong secara logis, percuma. Karena memang otak besarnya itu lumpuh, disebabkan hormon kortizol. Satu-satunya cara yang paling efektif biar hormon kortizol itu berkurang itu adalah dengan membanjiri otak dengan oksigen. Jadi kalau teman-teman di sini itu rajin bernafas dengan baik saja, seharusnya overthinking-nya itu udah setengah berkurang. Itu cara yang paling pertama, yang paling sederhana. Jadi sebetulnya overthinking pertama kali bisa kita atasi dengan bernafas yang baik. Ini adalah contoh otak stres. Jadi otak yang merah kecil itu yang dititikin itu amigdala. Amigdala itu yang fungsinya itu tadi, untuk stres. Jadi begitu ada ancaman, amigdala mengeluarkan hormon kortizol, dan sudah kita bakal jadi emosional.
Ini dia, menjaga nafas tetap dalam berguna untuk membuat neokorteks terus aktif, sehingga kita dapat berpikir lebih baik tanpa merasakan perasaan tertekan yang berlebih. Kunci pertamanya itu, teman-teman semua. Kunci pertamanya adalah menjaga pernafasan kita tetap dalam. Oke? Sekali lagi, saya mau ngajak teman-teman di sini untuk latihan pernafasan, karena saya pernah mengalami anxiety juga, saya pernah mengalami depresi juga, dan saya tahu gimana rasanya. Halo, tolong yang belum dimatiin, mic-nya dimatiin dulu dong biar nggak masuk suara. Oke, sorry. Jadi itu tadi. Kita latih pernafasan lagi sekali. Caranya sederhana, ikutin yang ada di layar. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tahan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Ikutin yang ada di layar. Ya, ini kita masuk ke tahap pertama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai saat sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan mengenai pernafasan dulu ya? Dalam sehari sebaiknya berapa kali melakukan pernafasan? Sebetulnya paling bagus itu sebanyak mungkin, cuman biasanya kebiasaan tuh dimulai dari pagi. Jadi usahain setiap pagi hari itu lakukan 5 menit, kalau saya biasanya 5 menit. Pagi or malam bisa. Bebas sih. Kalau umpamanya saya sebetulnya kalau umpamanya sudah terbiasa setiap saat sih. Jadi begitu ngalamin kayak itu yang akan kita bahas sebentar lagi, kayak ada perasaan kurang nyaman, itu saya langsung mainnya di nafas. Karena memang itu sebetulnya perasaan kurang nyaman tuh ada yang something di dalam kepala kita gitu loh. Ada lagi? Cuman yang jelas pagi ya, pagi itu usahain sebelum aktivitas, sebelum pergi ke kantor, sebelum kerja. Sekarang kan work from home ya, jadi sebelum kerja, sebelum
sarapan itu pernafasan dulu dilatih. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah ini, mengenai perasaan dan tubuh. Jadi perasaan dan tubuh sebetulnya menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Gini, teman-teman pernah nggak? Saya kira hampir semua orang pernah mengalami perasaan seperti ini. Kalian pengen pergi keluar rumah, terus ngerasa kok ada yang kurang ya gitu. Terus kalian mikir nih kayaknya sudah semua dah. Udah dah, aku nggak usah apa, aku jalan aja. Tapi di tengah jalan akhirnya ingat, oh iya lupa matiin lampu, oh iya keran di kamar mandi masih nyala. Pernah nggak ngalamin perasaan seperti itu? Saya kira rata-rata kita pernah ya. Atau enggak, gini, kerjaan. Kayaknya semua sudah saya kerjain gitu. Terus udah pulang ke rumah. Pas pulang di tengah jalan lupa. Oh iya ada satu kerjaan yang belum saya kerjain. Pasti pernah gitu. Jadi itu adalah efek dari perasaan. Jadi sebetulnya perasaan itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Perasaan itu munculnya dari alam bawah sadar kita. Yang gunanya apa? Gunanya adalah untuk memberitahu bahwa ada ketidakselarasan antara diri kita dengan hal yang berada di luar diri kita. Jadi yang di dalam sama yang di luar itu nggak selaras. Seperti tadi, misalkan saya malam hari sudah nyatet besok pagi saya mau nelpon ibu gitu kan. Ternyata pagi-pagi lupa. Pagi-pagi lupa, akhirnya jalan ke kantor kayak nggak enak gitu. Apa ya, kok ada yang lupa, Baru malamnya ingat, oh iya seharusnya malam ini, tadi pagi aku nelpon ibuku. Jadi sebetulnya perasaan kita itu adalah mekanisme dari pikiran. Jadi pikiran kita tuh ada 3 sebetulnya. Ada alam sadar, yang kita sekarang berada itu alam sadar. Alam sadar, itu pikirannya cuma bisa memikirkan antara 5 sampai 9 hal aja dalam 1 detik. Kemudian ada di tengah-tengah antara sadar dan alam bawah sadar. Itu rada susah dijelaskan. Itu lebih ke kayak perencanaan kita gitu. Itu masuknya ke situ. Baru ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu mainnya ke perasaan. Nah, ketika kita mengatakan secara sadar, tadi saya mau nelpon ibu, kemudian kita lupa, alam bawah sadar itu naik, pengen ngasih tahu kita gitu. Ini loh kamu lupa, ini loh kamu lupa. Jadi sebetulnya ketika perasaan itu muncul, baik itu perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu sebetulnya adalah tanda. Jadi ini ada yang belum di-mute ya. Jadi tolong yang belum di-mute ya biar nggak satu-satu saya. Jadi ketika tidak selaras antara yang kita inginkan atau hal yang di luar kita dengan apa yang kita lakukan, perasaan itu akan muncul. Dan umumnya perasaan tidak nyaman. Jadi ketika tolong yang belum di-mute. Siapa ya? Karena harus tahu tanda tangannya. Jadi nggak bisa diwakili. Oke. Jadi ketika perasaan itu muncul, jangan kalian lawan. Kalau kalian lawan, kalian semakin gak enak. Itu makanya kecenderungan ketika orang merasakan ketidaknyamanan dan dia ingin merubah perasaannya menjadi perasaan nyaman, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah melakukan sesuatu yang justru
membuat pikiran sepenuhnya tidak sadar. Misalkan minum obat, minum minuman keras, ngerokok, makan coklat, itu adalah hal-hal yang bisa dikonsumsi untuk meredahkan atau membuat otak tidur. Ketika pikiran muncul, itu sebetulnya kesempatan baik kita nanya ke diri kita sendiri. Sebetulnya apa yang tidak selaras? Apa yang kelupaan? Apa yang belum aku lakukan? Seperti itu. Dan lagi tubuh. Bentar. Ini harus bolak-balik karena saya pakainya HP. Oke, tubuh. Tubuh ini sebetulnya punya pikirannya sendiri. Jadi jangan kita pikir bahwa tubuh dengan pikiran kita ini, tubuh benar-benar tunduk sama pikiran kita. Sebetulnya enggak. Sebetulnya tubuh itu punya pikiran sendiri dan tubuh juga bisa memberikan sinyal. Contoh sederhana adalah flu. Ketika kita tidak merawat tubuh kita dengan baik, tubuh akan menunjukkan gejala melemahkan diri. Jadi dia punya mekanismenya sendiri untuk berkomunikasi dengan diri kita. Saya mengatakan tubuh itu sebagai pakaian dari jiwa sebetulnya. Jadi kan anggap aja kita punya baju ya. Baju ini bukan kita kan gitu. Sama tubuh kita ini sebetulnya cuman kita tumpangin aja. Kita yang asli itu ada di dalam tubuh gitu. Dan kalau baju kita robek, kan kita ngerasain gitu kok kayaknya nggak nyaman sama ketika tubuh kita atau ada yang terluka, ada yang nggak enak badan. Itu sebetulnya dia sedang mengalami masalah. Dan itu lagi-lagi itu kesempatan bagi kita untuk mengenali sebetulnya apa yang tidak selaras. Apa yang di dalam diri kita dengan apa yang di luar diri kita itu tidak selaras. Oke, itu part 2. Part 2-nya saya mau rangkum sederhananya gini aja. Semua perasaan yang muncul jangan kalian lawan, tapi kalian terima aja. Karena kalau kalian melawan perasaan tersebut, kalian seperti ribut sama diri sendiri. Perasaan itu adalah mekanisme alam bawah sadar kita untuk memberitahu ada yang tidak beres. Ketika perasaan itu negatif. Ketika perasaan itu positif, itu berarti alam bawah sadar mengatakan bahwa apa yang di dalam diri kita dengan di luar diri kita itu selaras. Oke, sampai pembahasan kedua ini, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir? Semuanya jelas ya? Boleh tanya sedikit? Oh ya? Kalau tadi kata Bapak Abdillah Sanad ini, untuk jangan melawan perasaan negatif yang muncul. Iya. Nah, cara menerima yang baik itu yang seperti apa? Apakah maksudnya biasanya kan kalau kita merasa bersalah, kita nangis atau misalkan lebih ke biasanya kalau perempuan kan jatuhnya nerimanya cuma nangis gitu. Atau lebih ke kita melakukan hal-hal di luar itu gitu. Maksudnya ya udah gimana caranya buat lupain gitu. Kan nggak boleh gitu. Cara nerima yang baik itu yang seperti apa? Itu sebetulnya bakal kita bahas di pembahasan berikutnya. Jadi oke. Perasaannya gini, jadi perasaan itu harus dibedain ya. Perasaan yang benar-benar sama yang seperti saya ngomong sebelumnya itu di awal sesi. Ketika kita merasa ada yang lupa gitu kan, lupa mati, kayaknya ada yang kurang, cuman kita maksain jalan gitu, tahu-tahu, oh iya lupa matiin lampu. Perasaan yang muncul pada saat kita tenang itu adalah sesuatu yang pasti benar. Syaratnya satu. Ini kok jadi halo, ini kok masuknya ini ya? Siapa nih? Ini ibu siapa ya? Kok ini?
Jadi perasaan yang muncul ketika kita dalam kondisi tidak berpikir ya. Jadi kalau ada, misalkan gini, yang sering terjadi nih sama pengusaha biasanya. Saya udah buat keputusan A, cuman perasaan saya ngomong B. Terus kita melogikakan, kita berusaha sekuat mungkin, secara logis seharusnya yang A ini yang bisa diterima gitu. Nah ini adalah perasaan yang udah ada campuran pikirannya. Ini nggak bisa diikutin. Jadi dia bukan perasaan murni. Tapi kalau kayak perasaan yang muncul tadi, yang kok kayaknya ada lupa, kok ada ini, tanpa kita mikirin sesuatu, nah itu yang perasaan sebenarnya gitu. Intinya gitu. Nah, kita masuk langsung ke yang ditanyain sama Ibu. Ini sebetulnya intinya. Jadi setelah kita bisa secara teratur mengatur nafas, itu kan kita akan tenang. Nah, ini dia. Intinya ketika perasaan itu muncul, entah itu perasaan bersalah, entah itu perasaan nggak nyaman, intinya cuma dua, play and pause. Jadi pikiran kita ini sebetulnya adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk memecahkan masalah. Anggap aja kalian punya alat super canggih yang bisa mecahin semua masalah. Nah, itu namanya pikiran. Dan semua alat itu pasti punya tombol menghidupkan dan mematikannya. Sama ketika otak kita itu hobinya nyari masalah memang. Dan karakter otak itu nggak bisa menolak sebuah pertanyaan. Sekarang saya tanya, tadi pagi makan apa? Pasti udah pada mikirin nih, langsung inget, tadi pagi ngapain? Saya tanya, sebelum ada COVID-19, kegiatan kalian di luar rumah ngapain aja? Pasti langsung memori itu tarik. Jadi pertanyaan apapun itu nggak mungkin ditolak sama pikiran. Dan uniknya, cara pikiran untuk memecahkan masalah itu adalah dengan bertanya kepada pikiran itu sendiri. Jadi ketika, anggap aja gini, sekarang situasi COVID terus banyak pengusaha yang sedang mengalami kesulitan. Terus dia bertanya, gimana ya caranya naikin omset di saat seperti ini? Itu akan muncul pertanyaan lagi yang lainnya. Apa yang aku harus jual? Kira-kira kalau ngejual masker gimana? Pasarnya bagusan di online apa di ini? Jadi pertanyaan tuh bakal nyabang banyak gitu. Dan tugas pikiran jawabin satu persatu pertanyaan itu. Nah, itu yang bikin terkadang ketidaknyamanan. Nah, itu yang disebut overthinking. Jadi ketika pikiran terus-menerus bertanya, nggak ada berhentinya, itu yang kita sebut dengan overthinking. Dan caranya untuk mengatasi overthinking itu pertama dengan mengendalikan pernafasan. Yang kedua, pencet tombol play-nya dan pause-nya. Kalau di sini saya tulisin do something or don't think everything. Kuncinya untuk mengatasi overthinking sebetulnya dua ini aja sih. Ini nanti kita bahas. Kita masuk dalemin ini dulu ya, play and pause-nya dulu. Jadi otak kita, kalau kalian genggemin kepalan tangan ini, gabung jadi dua, otak kita tuh gedenya cuma segini. Kecil banget sebetulnya. Itu tinggal taruh di kepala itu. Tapi otak ngabisin 20% energi dari seluruh tubuh. Jadi organ yang sekecil ini itu menghabiskan energi paling banyak di seluruh tubuh. Nah, bayangin kalian punya motor atau mobil atau komputer, itu nggak pernah dimatiin. Terus disuruh kerja, terus dinyalain. Apa yang terjadi? Rusak, habis bensinnya aus. Itu kenapa orang yang overthinking cenderung akan mudah kehabisan energi. Karena otaknya terus nyala, otaknya terus on, play terus. Nggak pernah dimatiin. Nah, fungsinya harus ada kita menemukan tombol pause-nya. Jadi ketika dia tidak sedang dalam menghadapi masalah, itu otak harus di-pause.
kuncinya di situ. Dan ini detak jantung sebetulnya. Detak jantung yang di atas adalah detak jantung orang stres, yang di bawah itu detak jantung orang normal. Dan jika kita lihat, jadi play and pause-nya itu nggak normal. Kalau umpamanya kita anggap di sini play, di sini pause. Untuk orang stres, play dan pause-nya itu nggak normal. Di sini nggak ada pause, di sini nggak ada pause, di sini nggak ada pause, di sini nggak ada pause. Play-nya banyak, naiknya banyak. Itu yang bikin overthinking. Tapi orang yang normal, jadi frekuensi jantung kan dia dipengaruhi oleh pikiran kita. Ketika kita sedang anxiety segala macam, itu jantung yang akan menunjukkan frekuensinya. Nah, di sini adalah detak jantung orang yang normal. Kita lihat play dan pause-nya itu seimbang. Jadi orang yang normal kecenderungan lebih energinya lebih banyak daripada orang yang stres, orang yang overthinking, karena ketika otak itu nggak dibutuhkan, pikiran itu nggak dibutuhkan, sama dia di pause. Pertanyaannya sekarang adalah, kita main ke play-nya dulu. Biar nggak overthinking gimana? Play. Ini kita ngebahas play ya. Jadi pikiran itu kecenderungan memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Semua pertanyaan yang ada di luar diri kita, itu otomatis dicari jawabannya sama otak. Bahkan kalau teman kita secara iseng-iseng nanya, kamu ngopinya ngopi apa gitu. Dia akan berusaha mencari jawabannya. Nggak bisa kita tolak. Jadi ini kondisi kebanyakan orang yang overthinking. Semuanya masuk. Cara untuk play yang benar, cara bekerja biar bisa otak ini optimal yang benar, itu harus kita prioritaskan dulu. Pilih beberapa hal yang penting yang mau kita lakukan. Itu step pertama. Step yang keduanya adalah, setelah dipilih, pilih cuma satu hal yang paling prioritas untuk dikerjakan dalam satu hal, satu waktu. Titik. Ketika kita melakukan banyak hal dalam satu waktu, itu bakal stres, karena dia pertanyaan yang satu belum kejawab, udah ada pertanyaan berikutnya. Jadi itu, setiap kali mau bekerja, jadi kalian pagi ini bangun, anggap sekarang situasi COVID, work from home, jadi yang dulu biasanya ke kantor, sekarang di rumah. Tetap harus ada prioritasnya. Yang mau diprioritasin pagi ini apa dulu? Mau ngaji bareng anak, ya udah ngaji aja dulu. Dipilih 3 dulu, misalnya ngaji bareng anak, ngerjain laporan, atau nelpon teman. Dari 3 ini dipilih 1, diambil, dikerjakan itu aja, jangan yang lain. Nah terus ketika bekerja, melakukan pekerjaan yang umum ya, ketika kita nyari duit lah. Saya punya tips yang menarik, saya belajar dari orang NLP. Caranya sederhana. Kalau kita mau fokus di satu pekerjaan pada satu waktu. Jadi gunakan, boleh musik, boleh lagu-lagu alam. Kalau saya lebih suka dengerin suara burung sama suara air, kan di YouTube banyak tuh. Pilih satu aja. Satu musik, jangan lagu, karena lagu ada ucapannya orang. Kalau ucapannya orang masuk ke dalam pikiran kita, nanti kebetulan lirik lagunya lagi bertanya, apakah kamu masih cinta padaku, akhirnya dijawab sama pikiran. Itu mengganggu, jangan lagu. Pilih musik atau enggak suara-suara alam itu. Satu yang paling kamu suka, dengerin itu berulang kali, dan ketika kamu sudah benar-benar kayak ngeresep gitu sama musik itu, sama suara alam itu, ketika kamu bekerja, kamu setel musik itu. Jadi itu bakal menjadi anchor. Kalau dalam bahasa ini, anchor itu kayak jadi jangkarnya kita. Jadi ketika kita mendengarkan musik itu,
otak akan berfokus bahwa, oh ini waktunya kerja, karena musik ini muncul. Jadi cari hal yang harus disuka dan usahain yang tenang, jangan kayak ngerok terus apa musik yang komposisinya sulit itu biasanya justru malah mengganggu. Jadi cari yang tenang-tenang aja. Kayak itu teknik buat play-nya. Ketika play, pilih satu, fokus di satu hal, di satu waktu. Teknik play-nya. Ini kalau umpamanya dilakukan, kalian fokus di satu hal, di satu waktu, kalian pasti bisa menyelesaikan masalah kalian. Pertanyaannya, terkadang kita punya satu masalah yang kita udah fokus, cuman masalahnya nggak selesai. Terus gimana dong? Kita udah fokus nih habis-habisan. Terus masalahnya nggak selesai. Ini jawabannya. Stop thinking so much. It's okay not to know all the answer. Jadi ketika kita sudah mati-matian, kita udah fokus gitu dari satu waktu di satu tempat, ternyata kok pekerjaan saya tetap aja begini. Berhenti aja. Saya saranin berhenti aja. Kenapa? Karena jika masalah tidak terpecahkan sekarang, maka solusinya bukan berada di tempat ini pada saat ini. Sekali lagi ya, saya ulangin ya. Jika masalahnya tidak terpecahkan sekarang, maka solusinya bukan berada di tempat ini pada saat ini. Mau contoh, gini. Kalian mungkin udah fokus kerja habis-habisan. Terus masalahnya nggak terpecahkan. Oke dah, aku beli kopi dulu ke depan. Beli kopi, jalan, lagi nggak mikirin apa-apa, tiba-tiba muncul ide. Balik lagi, pekerjaannya terselesaikan. Jadi ketika itu mentok, jangan kalian paksakan solusi harus keluar pada saat itu juga. Benar-benar stop. Stopnya bagaimana? Pause. Kalau saya sebetulnya ngomongnya pause ya. Kalau kita bilang stop pikiran, kita bakal mati. Itu kenapa saya bilangnya pause. Jadi stop sementara. Nah ini dia. Cara pertama yang paling bisa kita lakukan adalah melakukan aktivitas fisik yang membuat fokus kita keluar dari kepala. Misalkan jalan-jalan, terus nyeduh kopi, atau enggak ngobrol sebentar sama teman. Ngobrolnya jangan masalah politik ya, apalagi situasi sekarang COVID, itu racun banget politik sekarang. Pokoknya lakukan sesuatu yang tubuh kalian bergerak, tubuh kalian rileks. Dan ketika kalian melakukan itu, fokus kalian benar-benar pada hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan hal yang membuat pikiran kalian tunduk. Jadi pikiran kita ini punya kesombongan tersendiri sebetulnya. Dia cenderung menganggap dirinya bisa memecahkan semua masalah. Dan saya pernah berdiskusi sama salah satu teman yang hipnoterapis gitu kan. Dia ngomong, Dil, kalau kamu sholat, itu kan masalahnya nggak terpecahkan katanya. Terus ngapain sholat coba? Fungsinya sholat buat apa gitu? Terus saya jawab, memang sholat itu nggak memecahkan masalah. Tapi ketika kita sholat, kita pikirannya akan tenang. Dan coba berapa banyak orang yang mumet pergi sholat, setelah selesai sholat, dia dapat kayak dalam tanda kutip tuh ilham gitu. Atau nggak usah selesai sholat. Belum selesai sholat, itu biasanya hal yang lupa muncul. Ide-ide muncul yang bikin sholat itu nggak khusyuk. Jadi kalau untuk yang muslim bisa sholat, bisa baca Quran. Untuk yang agama lain, mungkin Nasrani itu kan bisa baca doa. Untuk yang agama Buddha juga bisa. Jadi tundukkan pikiran kalian pada sesuatu yang dia nggak bisa ngelawan. Gitu. Itu akan sangat membantu. Itu adalah sebetulnya dua cara yang paling efektif untuk menangani pause itu tadi, biar kita nggak terlalu overthinking. Jadi melakukan aktivitas fisik yang membuat fokus keluar dari kepala, lakukan hal yang membuat pikiran tunduk. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini Isaac Newton ya, Isaac Newton itu
mendapatkan ide mengenai gravitasi itu ketika dia bengong di bawah pohon apel. Kemudian ada apel jatuh, tiba-tiba muncul pertanyaan yang sederhana. Kenapa semua benda jatuhnya ke bawah? Muncul konsep gravitasi. Kemudian ada Albert Einstein. Albert Einstein itu teori apa sih namanya? Kecepatan cahayanya itu, relativitas itu 2 kali diperbaiki. Yang pertama dia berpikir mati-matian untuk menemukan teori itu dan tidak sempurna. Yang kedua dia sudah pindah ke Amerika. Dia mendapatkan penyempurnaan teori relativitas itu ketika lagi bengong sambil ngeliatin pantulan cahaya ke kaca. Terus ada juga kalau umpamanya kita ditanya penemu bola lampu, biasanya jawabannya siapa? Thomas Alva Edison ya. Sebetulnya dia bukan penemu bola lampu. Penemu bola lampu itu sebetulnya adalah Nikola Tesla. Jadi Nikola Tesla itu salah satu orang yang menemukan konsep Wi-Fi. Dan dia nemukin konsep Wi-Fi itu ketika dia lagi santai-santai rebah-rebahan gitu di tempat duduknya. Jadi sebetulnya salah satu cara terbaik selain kita benar-benar fokus sama satu pekerjaan adalah kita santai, kita pause. Dan ini adalah grafik mengenai gelombang otak. Di sini bisa kalian lihat. Ketika kita fokus itu yang paling atas, itu tadi kalau umpamanya melakukan satu hal di satu waktu, itu grafiknya di yang hijau ini. Concentration. Kalau di grafik paling atas nih yang udah mulai rada stres dia. Kalau kita fokus di satu waktu, di satu tempat, itu grafiknya di hijau. Kalau kita sedang rileks, santai-santai itu, yang kayak duduk santai, itu grafiknya di yang orange ini, yang di paling tengah. Itu bisa kita lihat pada kondisi itu adalah relaxation, visualization, creativity. Jadi kalau ada di sini bosnya ngomong, ayo dong yang kreatif, cuma sambil ngamuk-ngamuk nggak usah dipercaya, karena kreativitas itu munculnya ketika orang santai sebetulnya. Kreativitas nggak bisa dipaksain. Dia harus gelombang otaknya di alfa, itu hampir meditasi sih. Ini dia, air yang tenang akan menampakkan isinya. Nah, ketika kita tenang secara pikiran kita benar-benar pause, itu ide-ide yang pada awalnya nggak kita sadarin akan muncul sendirinya. Itu biasanya kalau meditasi, saya biasanya meditasi pagi juga sambil tarik nafas itu 5 menit gitu untuk relaksasi. Dan kalau sholat juga biasanya habis selesai sholat dilamain jedanya itu, duduknya, buat relaksasi juga. Yang saya miris adalah ketika orang habis sholat, salam, terus ngambil handphone gitu kan, langsung kabur biasanya. Nggak rileks banget gitu sholatnya. Ini dia, pikiran kita seperti air akan beriak ketika mendapati suatu hal masuk ke dalamnya. Jadi semakin banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kita, pada saat itu semakin beriak pikiran kita, semakin kita nggak ngelihat sebetulnya solusinya itu apa gitu. Sama, kalau air sedang beriak, kita nggak bisa ngelihat dasarnya kan. Ini bercandaan nih, saya juga tanda tanya, kok bisa ada emoji seperti ini. Oke, ini saya ingin membahas, kita udah deket ujung sesi, membahas ini adalah Alex Honnold, dia pendaki nomor 1 sedunia, dan dia setiap mendaki nggak pakai tali. Jadi kalau jatuh benar-benar end dia. Dia ditanya di salah satu berita gitu, kenapa kok kamu suka dengan kegiatan ekstrim ini? Dia ngomong apa? Soalnya ketika aku lagi manjat tebing ini, aku tidak memikirkan apapun. Yang aku pikirkan cuman memanjat, itu aja. Kita lihat betapa mahalnya pause itu di kehidupan nyata gitu. Saya punya teman perokok berat, sehari bisa 2 bungkus. Kebetulan saya nggak ngerokok, terus saya tanya ke dia, enaknya rokok tuh apa sih? Dia ngomong, ketika saya merokok, pikiran saya plong.
ini yang kita jarang sadari gitu. Sebetulnya kita bisa pause pikiran kita bisa atur sendiri. Tapi sebagian orang di luar sana nggak tahu cara pause-nya, akhirnya melakukan hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang terkadang membuat dirinya rusak, merokok, minum bir, narkoba, itu kan sebetulnya untuk pause doang itu. Karena pikiran terlalu aktif, pingin di pause, pakai narkoba, pakai rokok, segala macam. Ini data yang baru saya dapat. Di 2019, rata-rata orang menggunakan sosial media sehari itu lebih dari 2 jam. Ini kembali ke sini ya. Jadi, secara sengaja kebanyakan orang justru membuat pikirannya itu beriak. Bukannya melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu kan, seperti santai, mau main sama binatang peliharaan, bisa beribadah. Cuman justru orang melakukan hal yang nggak produktif. Jadi untuk nggak overthinking, karena kita membahasnya biar nggak overthinking adalah ketika kalian nggak menghadapi masalah, maka itu kesempatan kalian untuk ngekosongin pikiran. Jadi nggak usah cari masalah baru dengan cara memperbanyak berita gitu. Ini yang kita lihat bahwa di sekarang ini, sekarang situasi lagi nggak menentu. Banyak orang yang dulunya anxiety-nya sembuh, sekarang anxiety. Dan mereka bukannya mempause pikiran mereka, tapi justru mereka mencari riakan di luar diri mereka. Mereka melihat berita-berita yang nggak perlu, mereka masuk ke grup ngebahas hal yang nggak perlu. Agar kita nggak overthinking, sederhana. Kalau memang nggak ada pekerjaan, ya di pause aja. Pengalaman pribadi saya, ketika saya berjuang sembuh dari depresi dan anxiety pada tahun 2018 lalu, itu saya puasa sosial media selama 1 tahun 3 bulan. Jadi benar-benar kadang seminggu nggak buka. Saya pernah sebulan nggak buka Facebook sama sekali. Dan saya kalau buka itu saya ada jadwalnya. Jadi pagi buka sekali, cuman nge-scroll gitu kan, cari kabar teman-teman, ada arisan kah, ada apa gitu, acara baru. Kalau nggak ada yang perlu, saya langsung keluar. Karena apa? Karena itu tadi. Pikiran kita nih peka sama masalah. Ketika ada masalah, dia suka sekali ikut nimbrung ke masalah tersebut. Gitu. Ketika ya sederhananya sekarang gini kan, masalah lockdown. Kita ngomong isu ini aja. Masalah lockdown. Ketika kita mendengarkan lockdown itu, pikiran kan bertanya banyak gitu. Kenapa kok nggak di lockdown? Kenapa kok nggak ngikutin Korea? Kenapa kok? Kenapa? Yang akhirnya pikiran berteriak semakin banyak. Jadi ketika lagi nggak ada masalah, usahakan jangan ada banyak informasi yang masuk ke kepala. Karena hal tersebut yang bikin overthinking. Oke, saya rangkum. Dari sesi pertama tadi, yang kita gunakan adalah pernafasan. Usahakan pernafasan itu setiap saat itu digunakan pernafasan yang stabil agar suplai oksigen ke otak ini bisa terpenuhi semua sehingga amigdala itu tidak aktif, tidak mudah aktif. Dan yang kedua, ketika perasaan itu muncul, nggak usah dilawan, terima. Dan sebetulnya itu kesempatan, itu sinyal. Ketika perasaan itu muncul, apalagi perasaan yang nggak enak, itu langsung mainin pernafasannya. Usahakan tarik nafas dalam, gimana caranya biar bisa rileks, biar bisa amigdala jangan sampai aktif. Karena kalau amigdalanya sampai aktif, kelar. Kita akan sulit berpikir. Dan yang ketiga adalah play and pause. Jadi, kalau memang ada yang gini, gunain perasaan sebetulnya gini. Perasaan gak enak muncul, stepnya gitu, perasaan gak enak muncul, tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam, ambil jeda dulu. Jangan langsung bereaksi, ambil jeda sekitar 2 menit, 3 menit, it's okay. Tarik nafas dalam. Kalau masih nggak enak, kalau perasaan itu masih ada, itu kembali ke prinsip yang play and pause tadi.
do something, lakukan sesuatu. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan ada hal yang kita tunda, itu sering banget. Jadi terkadang kita udah ngeliat nih ruangan kamar kita kotor, nggak enak. Kita udah janji ke diri kita sendiri, kita bakal ngeberesin kamar. Cuman nggak kita beresin. Terus perasaan itu muncul. Perasaan kurang nyaman pas masuk kamar itu muncul. Diem dulu, ambil nafas. Step pertama, do something. Lakukan sesuatu. Kalian pilih satu hal yang harus kalian lakukan pada saat itu. Coba dicek dulu. Apa yang hilang, apa yang kurang, apa yang nggak saya ingat. Saya punya rencana apa? Tanyakan hal itu dulu. Jadi biasanya jawabannya muncul. Oh ya, ngerapiin kamar. Biasanya kita dengan melihat situasi itu sudah kelihatan. Yang harus kita lakukan apa? Misalkan kalau punya pekerjaan, misalnya ngelihat tumpukan kertas di meja langsung ngomong, oh ini yang bikin saya nggak enak. Perasaan ini. Melihat kamar berantakan, oh ternyata kamar ini yang bikin saya nggak enak. Terkadang kalau kita ngobrol, ketemu sama orang, selalu nggak enak ketemu sama orang itu. Kan ada, pastiin. Kita ketemu sama orang, kok kayaknya nggak enak. Tarik nafas dalam, do something. Do something dalam artian, harus ada yang berubah perlakuannya. Jadi, mungkin selama ini, saya nggak pernah ngedengerin dia. Do something, dengerin dia. Ambil satu prioritas, lakukan satu hal di satu waktu. Kalau kalian sudah melakukan itu, nggak ada solusinya, pilih pause. Pause itu adalah don't think everything. Jangan pikirkan apapun. Keluar dari pikiran kalian, masuk ke tubuh, lakukan hal-hal yang kecenderungan tubuh itu bergerak. Jadi jangan buka sosial media. Ketika kita buka sosial media, justru tubuh itu diam. Lakukan sesuatu yang bikin tubuh itu bergerak, itu biasanya akan ada perubahan. Oke, itu materi 3 hal yang mau sampaikan malam hari ini, dan kalau ada pertanyaan, saya buka. Mungkin 10 atau 15 menit aja gitu ya. Biar kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Coach, Ya. halo, saya dengan Tian. Ya. Ini tadi menangkap statement bahwa otak itu harus punya pikiran ya. Pikiran itu punya cara sendiri untuk menyombongkan gitu ya. Ya. Semakin bertambahnya usia gitu ya, tentunya makin banyak nih sesuatu yang dipikirkan gitu ya, mulai dari urusan kantor gitu, kemudian juga urusan keluarga, kemudian apapun bentuknya. Saya anggap itu adalah jadi kayak satu pintu yang akan masuk ke dalam pikiran. Nah, kalau tadi Coach bilang kan kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya play and pause. Sedangkan tadi disebut melakukan aktivitas seperti yang menyenangkan, atau mungkin kita sholat sebagai muslim gitu ya, atau melakukan sesuatu lain yang sifatnya bisa menenangkan. Tapi nyatanya bahwa pikiran itu tuh terus ikut gitu ya, terus ikut saat kita sholat, saat kita juga melakukan aktivitas. Jadi cara untuk mempause-nya itu belum nemu nih. Ya, jadi kadang-kadang tuh itu yang membuat ujung-ujungnya dipikirin lagi. Kenapa? Karena mungkin beda manusia, beda cara ya. Seperti kayak mungkin kalau saya tuh tipe yang sepertinya harus terselesaikan dulu nih, baru akhirnya loss untuk nggak dipikirkan. Tapi nyatanya kalau itu nggak terpecahkan, ya terusnya akan jadi pikiran, dan ya tadi jantungnya akan cepat berdebar kali ya. Bahkan kemarin saya sempat ngecek, baru kemarin ke Mayapada, saya melakukan cek bahwa ada sesuatu terhadap diri saya sepertinya. Walaupun nggak tahu nih, di tengah pandemi ini, banyak hal yang sepertinya membuat ketakutan gitu ya. Istri lagi hamil gitu ya, takut ada sesuatu. Dan akhirnya jantung kayak berasa cepat gitu ya. Terus cek dokter, nggak ada apa-apa. Kok kamu nggak apa-apa? Coba relax, lepasin pikiran gitu. Sampai nggak percaya nih, besok mau rencana mau ke dokter lagi, mau cek apa ya yang membuat kayaknya tuh ada sesuatu yang mengganjal. Tapi saya sampai saat ini belum tahu nih apa nih. Gitu aja Coach, paling Coach. Ya, sebetulnya gini, jadi yang perlu ditekenin pertama adalah pikiran, tubuh, jiwa, perasaan itu sebetulnya terikat, mereka nggak bermain sendiri. Jadi
pertama apapun yang muncul, baik itu perkataannya pikiran atau perasaan yang nggak enak, terkadang ya itu tadi kita pingin menyelesaikan masalah gitu dengan cepat. Itu diterima aja karena itu bagian dari dirimu gitu. Karena ketika kamu coba melawan itu, ketika pikiran muncul gitu kan, tiba-tiba nyelonong, itu sering banget pikiran. Tiba-tiba nyelonong dan kamu ngomong, pikiran jangan nongol. Itu sama dengan kamu berantem sama dirimu sendiri. Jadi ya biarin aja dulu nongol. Dilihat aja. Dan sebetulnya cara untuk menghilangkan pikiran itu gampang. Ya, kalau untuk saya, kalau umpamanya udah terlatih, intinya latihan sih. Sama kayak kita jalan itu. Kalau kita sudah terlatih untuk hal tersebut, kita akan mudah. Jadi ketika ada pikiran yang muncul, itu cukup ditanyakan satu hal aja. Biasanya pikirannya kabur. Apa yang ingin kamu sampaikan? Itu biasanya pikirannya tiba-tiba ngilang sendiri. Tapi terkadang memang ketika kita tanya itu, apa yang ingin kamu sampaikan, muncul satu gambaran kode gitu, kayak kode, dia ngasih kode bahwa ini loh yang saya mau lakukan gitu. Misalkan, kayak tadi masih ada kerjaan, terus tiba-tiba pikiran nongol. Apa yang ingin kamu sampaikan? Terus ada gambaran kayak, biasanya gambarannya kayak rabun atau cepet gitu. Gambar meja kerja kamu gitu. Oh, ini yang ingin diselesaikan. Oke. Setelah itu nggak kayak ngeganggu dia. Jadi kayak cuman orang nge-WhatsApp kita gitu loh. Apa ya? Kalau di WhatsApp tuh ngomongnya apa? Kalau di BB itu dulu ping gitu, ngeping aja. Sebetulnya buat ngingetin kita aja. Dan itu kembali ya, Bang. Sebetulnya itu kembali ke latihan sih. Sebetulnya semua hal itu latihan aja. Sama pernafasan tuh latihan. Dan kalau tadi Masnya bisa ngatur nafas secara rutin ya, ngatur nafas dalam itu secara rutin, itu sebetulnya setengah overthinking udah hilang dengan pernafasan doang. Nanti masalah untuk play and pause itu memang butuh waktu, dan saya juga belajarnya nggak secepat itu. Saya play and pause itu mulai belajar dari November 2018 gitu. Cuman itu saya rutinin. Memang waktu itu saya kesalahannya adalah saya ini buat pelajaran buat teman-teman. Jadi saya belajar play and pause, tapi saya nggak belajar cara bernafas yang dalam gitu loh. Jadi kayak tadi aplikasinya bakal saya kasih link ke grup. Itu adalah cara bernafas yang sebetulnya proporsional gitu. Jadi untuk sekarang step awal ini mainin pernafasannya aja dulu. Kalau sudah pernafasannya stabil, itu baru kita bisa masuk ke play and pause. Gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya berikan. Kasih. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Berarti anxiety berhubungan dengan nggak beraturan nafas? Iya, pasti. Jadi stepnya itu pertama stres dulu. Step paling bawah stres, dan stres ini sebetulnya wajar ya. Jadi kalau kalian mengalami stres, untuk mendeteksi stres gampang. Ini di belakang leher ini ada perasa sakit atau enggak gitu. Kalau kalian merasa sakit kayak kaku gitu, itu sebetulnya kalian sudah stres. Sederhana gitu. Jadi sering-sering cek aja. Kepalaku, leherku yang belakang kaku enggak? Itu buat ngedeteksi stres. Kalau itu sudah mulai, nah itu saatnya pause sebetulnya. Jadi udah, kerjaan berhenti dulu, bikin kopi dulu, cuman kopi jangan banyak-banyak ya. Kopi itu sebetulnya maksimal sehari 3 kali. Kalau kelebihan bisa anxiety juga. Untuk pagi, siang, sore, malam jangan ngopi. Atau enggak, ngobrol sama teman, pokoknya kalian keluar dari pikiran. Saatnya pause. Gitu. Jadi cek, sininya ada kerasa sakit atau enggak, kaku atau enggak. Dan itu stepnya pasti di stres dulu. Stres. Semua orang pasti mengalami stres. Orang normal pun mengalami stres. Nah, kalau stresnya udah parah, itu larinya ke overthinkingnya. Jadi, mulailah amigdala itu, yang tadi amigdala terus aktif. Itu masuk overthinking. Setelah overthinking, itu baru masuknya ke anxiety. Dan silahkan dicek, saya sudah mengalami anxiety, silahkan dicek orang-orang yang ngalamin stres, anxiety, rata-rata nafasnya cepat.
Jarang ada orang yang mengalami anxiety bisa ngatur pernafasan dalam. Rata-rata nafasnya cepat. Oke, apakah harus selama 4 menit seperti simulasi barusan? Sebetulnya enggak. Bisa dipakai 2 menit, bisa dipakai. Sekarang saya pakai rata-rata 2 menit gitu. Kalau udah ngalamin kayak kaku, saya mulai luangin waktu 2 menit buat nafas doang ya. Jadi fokus pause-nya itu di pernafasan. Tapi kalau untuk pagi, usahakan lebih dari 4 menit gitu. Justru 5 menit minimal kalau pagi, sebelum melakukan aktivitas. Oke, jika sistem amigdala yang tadi Coach sebutkan itu bekerja, apakah kita bisa menghack itu dengan mendengarkan musik, instrumen yang tenang gitu, Coach? Untuk saya nggak berani mastiin ya, apakah mendengarkan musik itu akan mengurangi stres, karena biasanya kalau sudah stres, semuanya nggak nyaman gitu, yang saya alami. Dan yang saya tahu, orang-orang kalau sudah stres, semuanya kadang kita dengerin musik aja itu nggak membantu gitu. Cuman kayak kita maksain diri sebagai pelarian. Dan sebetulnya konsepnya itu tadi sih, konsep paling masuk akalnya itu tadi. Jadi ketika amigdalanya aktif, amigdala itu ketika aktif pasti ngeluarin hormon kortisol. Hormon kortisol itu nama lainnya hormon stres. Bisa dicari di internet. Dan cara biar nggak stres itu satu-satunya hormonnya harus dikurangin. Dan yang perlu digaris bawahi adalah amigdala itu kecil ya. Kalian jempol kalian tuh ini segini, ini kuku kalian ukurannya cuma segitu loh. Jadi segini doang seukuran kuku jempol kalian. Jadi ketika amigdala itu aktif, berarti dia merasakan sesuatu yang mengancam di luar dirinya. Baik hal itu nyata atau tidak nyata. Jadi ada penelitian di mana simpanse punya amigdala juga, diambil amigdalanya, simpanse ini tiba-tiba jadi nggak takut sama semua hal. Jadi ada ular dibuat main, ada beling dibuat main, dia udah luka berkali-kali itu nggak merasakan adanya ancaman. Jadi amigdala sebetulnya bagus. Amigdala itu fungsinya satu, untuk melindungi diri kita. Kalau nggak ada amigdala, kita akan ceroboh. Tapi kebanyakan orang anxiety, amigdalanya tuh ukurannya membesar dia. Jadi terlalu sering aktif. Ya yang saya pahami, yang saya praktekkan sendiri adalah mainin pernafasan itu sih. Mainin pernafasan, mainin play dan pause, cuman lebih ke pernafasannya dulu sih. Kalau umpamanya kalian ragu ya, mungkin yang muslim kebanyakan gitu kan mikir bahwa meditasi ini kebanyakan punyanya agama Buddha atau Hindu. Konsepnya memang mereka bermeditasi untuk beribadahnya pakai meditasi gitu. Kalau cuman kalian duduk terus tarik nafas biasa kayak tadi itu, nggak usah mirem matanya, cukup dilihat aja layar. Pasti satu hal itu sebetulnya udah masuk ke dalam meditasi sebetulnya. Jadi sebetulnya meditasi itu kata yang umum, kayak kita ngomong kata ibadah gitu. Jadi kata yang umum yang bisa dipakaikan untuk semua hal. Jadi lebih ke itu sih. Kalau saya sarankan musik, saya ragu gitu loh. Saya ragu karena tetap aja amigdala akan ngomong bahwa di luar diri saya ada bahaya dan itu harus saya selesaikan. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lain? Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Dan itu mungkin bubarin gitu. Jadi kalau mau konsultasi bisa. Saya punya beberapa kenalan, saya punya teman-teman coach, punya teman psikiater, psikolog, itu nanti bisa jadi rujukan, hipnoterapis juga. Oh, ini ada pertanyaan. Bentar, kita jawab dulu. Saya sudah mengalami sakit kepala selama 6 tahun. Sudah konsultasi ke dokter neurologi,
Nah, tapi hasil dari dokter tersebut menyatakan bahwa di dalam kepala saya tidak ada hasil apa-apa. Hasilnya semua baik. Apakah itu ada hubungannya dengan overthinking tersebut? Iya, pasti. Pasti ada. Jadi kalau di-scan, kalau belum tahap depresi, belum tahap bipolar, biasanya belum kelihatan. Cuman scanannya, ini di-scan nggak ya? Menyatakan di dalam kepala saya nggak ada apa-apa. Kalau yang saya tahu ada scan-nya itu. Jadi kita kayak masuk ke MRI atau apa gitu, dia kelihatan bagian apa? Bagian yang terlalu aktif yang mana, itu biasanya nyala gitu. Dan pokoknya kalau kepala udah sakit itu rata-rata mulai dari stres, overthinking. Jadi kalau umpamanya udah sampai 6 tahun ya itu overthinking sih biasanya gitu. Itu ada overthinkingnya. Oke, kita tutup ya, udah jam 9.13 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi, kalau umpamanya ada yang mau konsultasi, masih ada waktu lagi 2 hari. Dan rencananya saya diajak sama Ruang Pulih untuk kolaborasi lagi, nanti saya kasih tahu di grup. Kalau yang ini sebetulnya, karena teman-teman coach saya sudah pada bikin kelas gitu, akhirnya saya bikin kelas. Situasi COVID ini, teman-teman semua bisa tetap tenang, karena ketenangan itu yang memberikan solusi. Ketika kalian nggak tenang, justru yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalian harus mengerjakannya 2 kali. Jadi sama kayak tukang kayu, itu kita ukur 2 kali baru potong. Orang yang nggak tenang kadang nggak ngukur langsung dipotong. Jadi dia harus kerja 2 kali. Dan saya tahu ini kondisi yang nggak menentu, dan ini kemungkinan akan terjadi stres, overthinking buat kita, dan banyak orang yang sudah ngubungin saya, anxiety-nya kumat yang dulunya udah sembuh. Ini memang situasi yang nggak menentu, dan kalau saya udah nulis di Stopset, saya share aja langsung di grup. Jadi kalau umpamanya teman-teman pergi ke dokter, pergi kemana gitu, tanya ke stres, alasan apa, kenapa kita mengalami stres itu kebanyakan alami stres. Cuman saya ngambil konsepnya sederhana dari konsep fisika dan biologi. Sederhananya adalah ketika kita punya ikan di akuarium lama, kita pindah mendadak ke akuarium baru, ikan itu berhenti makan, berenangnya jadi kaku. Itu karena stres. Dan ratusan tahun sebelum ilmu psikologis menggunakan kata stres bagi mental, stres itu udah digunakan sejak zaman Romawi untuk menunjukkan tekanan pada suatu benda. Dan yang unik adalah kalau umpamanya kalian buka di fisika, itu dikatakan stres digunakan untuk membentuk suatu benda. Jadi kalau umpamanya benda lurus, stres untuk membengkokkannya. Jadi intinya ketika ada perubahan di luar diri kita, kita akan mengalami stres, itu pasti. Itu kenapa ketika kita stres itu bukan sesuatu hal yang aib, bukan sesuatu hal yang harus kita tutupi, terutama di zaman sekarang. Dibilang anak milenial nih kok kayaknya cengeng, anak Gen Z cengeng, bunuh diri. Bukan gitu, karena perubahan di zaman kita cepat. Dan itu memicu stres. Kalau seandainya orang tua kita itu hidup di zaman kita, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Ketika perubahan itu cepat, itu stres terus-terusan. Dan kabar baiknya adalah di setiap perubahan itu pasti ada kemajuan. Karena setiap kemajuan membutuhkan perubahan. Kita nggak tahu kondisi ini akan seperti apa ke depannya, tapi kita tahu sekarang kondisi sudah berubah. Dan ini akan menciptakan kemajuan. Kita harus punya positive thinking bahwa setiap perubahan pasti menciptakan kemajuan. Kita nggak tahu gambaran kemajuannya bagaimana, tapi kita tahu setiap perubahan itu pasti memunculkan kemajuan. Jadi tidak usah, saya juga nggak bisa bilang nggak usah terlalu stres ya, karena wajar kalian stres, cuman kendalikan lah. Jadi usahakan kendalikan pikiran biar tidak larut dalam kondisi yang kita hadapi sekarang. Sebelum menutup,
sesi ini saya berharap, saya berdoa teman-teman semua yang mengalami tekanan mental, gangguan mental bisa segera keluar dari kondisi ini, dan semoga Allah bisa meringankan ujian ini agar kita semua tidak mengalami overthinking. Oke, terima kasih. Kita tutup sesinya ya. Oke, boleh keluar satu-satu, nggak apa-apa.